wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, kembali lagi di Sabit, Something About Islampedia. Bersama saya, Desinta Duyanda sebagai host, dan pada kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Iksa. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kali ini, yaitu Ustazah Maulidia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Sobat Iksa ada yang belum tahu siapa sih Ustazah Maulidia nih. Ustazah, saya persilakan untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Iksa di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Saya asli orang Banjar. Lalu saya di Man Insan Cendekia Sambas ini sebagai pembina asrama putri kelas 10. Nah, background pendidikan saya merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan prodi tasawuf dan psikoterapi. Sekarang Sobat Iksa sudah tahu kan siapa Ustazah Maulidia. Nah, sekarang kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya nih, kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan saja dan tidak di bulan lain juga gitu? Sekian, terima kasih. Oke, langsung dijawab. Ya, boleh Ustazah. Oke, Silakan. jadi kenapa Allah mewajibkan kita puasa hanya di bulan Ramadan? Kenapa bukan di bulan-bulan lainnya? Nah, jadi beberapa keutamaan di bulan Ramadan itu salah satunya adalah bulan di mana di bulan tersebut diturunkannya kitab suci Al-Quran. Lalu pada bulan Ramadan juga kita mengetahui adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan ini merupakan selain turunnya kitab suci Al-Quran dan ada malam 1000 bulan tadi, di bulan Ramadan ini juga orang-orang tuh pada berlomba-lomba. Yang awalnya puasanya itu cuman Senin Kamis, di bulan Ramadan ini jadi 1 bulan penuh. Yang awalnya jarang baca Quran, pada bulan Ramadan ini tiap hari baca Quran, setelah sholat baca Quran, atau ada yang punya target menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Quran berapa kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi bulan Ramadan ini adalah saatnya orang-orang itu berlomba-lomba untuk menabung atau merecharge lagi iman dan takwanya, karena di bulan Ramadan ini itu pahala yang dilimpahkan oleh Allah begitu besar, seperti itu. Jadi bulan Ramadan nih bisa dibilang bulan yang spesial gitu. Iya, sangat mulia, karena makanya dari itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang kedua Ustazah. Ya, silahkan. Bagaimana hukumnya bergibah di bulan puasa? Oke. Jadi bagaimana hukum bergibah saat di bulan puasa, saat kita melakukan puasa? Jadi di dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau mengatakan, mengutip pendapat dari Al-Zaujai, kalau misalkan kita bergibah dalam berpuasa itu maka kita akan membatalkan puasa kita. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya kalau bergibah saat bulan puasa itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi bergibah saat puasa itu merusak pahala puasa. Nah, misalnya kita puasa itu dapat pahala 100%, lalu kita melakukan gibah. Nah, gibah itu dapat dosa 50%. Lalu kalau misalnya di gibah itu terselip fitnah atau terselip tuduhan yang tidak benar, ditambah lagi dosanya 50%, ditambah lagi 50%. Jadi puasa kita itu pahalanya tidak lagi penuh 100%, malah bahkan menjadi minus. Nah, jadi bergibah itu merusak pahala puasa, seperti itu. Enggak ya. Kalau gibah di hari biasa aja
Tak boleh kan Ustazah? Iya. Apalagi di bulan puasa. Ya, jadi kalau bergibah sendiri yang kita pahami mengenai gibah itu adalah jika kita membicarakan sesuatu hal pada orang lain, lalu orang tersebut jika mendengar perkataan atau obrolan kita itu dia tidak suka, maka itu sudah termasuk gibah. Misalnya nih, walaupun hal tersebut benar ya, misalnya ih dia kok bajunya selalu panjang ya gitu, atau ih dia kok sholatnya masbuk terus ya gitu. Nah, kalau orangnya dengar terus orangnya nggak suka, maka itu termasuk gibah. Lalu misalkan obrolan dari perkataannya itu tidak benar, maka itu termasuk fitnah. Nah itu, jadi pahala orang yang bergibah itu diambil oleh orang yang digibahinya. Misalnya nih, saya bergibah tentang Wanda, jadi nanti Wanda mengambil pahala-pahala saya. Kalau misalnya banyak orang yang telah saya gibahi, lalu semua orang sudah mengambil pahala saya sampai pahala saya habis, lalu ada orang lagi yang datang nanti di akhirat karena mengklaim pahalanya karena saya pernah menggibah dia sewaktu saya masih hidup, maka karena sudah tidak ada lagi pahala, jadi orang tersebut melimpahkan dosanya kepada diri saya, jadi pahala saya jadi minus, dosa saya jadi tambah banyak. Nah itulah kenapa beberapa ulama malah mengharamkan untuk bergibah dan menganggap bahwa gibah itu membatalkan puasa. Akan tetapi ada juga ulama yang menganggap bahwa bergibah itu tidak membatalkan puasa, hanya saja merusak pahala puasa. Ke pertanyaan ketiga ya Ustazah. Ya, silakan. Bagaimana hukum jika lupa membaca niat puasa dan tidak sahur karena tertidur hingga terbit matahari? Oke, bagaimana hukum jika misalkan kita tidak sempat atau lupa membaca niat puasa hingga terbit matahari? Itu maksudnya udah selesai sholat subuh atau pas orang azan subuh baru kebangun gitu? Ya, enggak sahur juga dia. Tidak sahur juga. Oke. Jadi saya pahami itu ada dua imam yang Imam Syafi'i dan Imam Malik. Itu beliau mengatakan kalau Imam Malik itu mengatakan pendapatnya kalau misalkan kita puasa itu diniatkan pada awal bulan Ramadan. Jadi niatnya 1 bulan penuh di awal bulan Ramadan. Lalu ada Imam Syafi'i itu diniatkan setiap hari, setiap malam menjelang bisa sehabis buka puasa, bisa setelah sholat tarawih, pokoknya besok harinya puasa, malamnya itu kita berniat. Jadi kita lihat kenapa mereka mengatakan seperti itu. Jadi ada yang berpendapat kalau misalkan Imam Malik itu kenapa 1 bulan penuh puasanya diniatkan di awal, jadi itu mereka melihat bagaimana cara kita sholat. Nah, kita sholat itu niatnya bukan per rakaat, tapi niat di awal kita sholat ngangkat takbir. Misalnya kita niat sholat zuhur 4 rakaat, maka kita niatkan 4 rakaat di awal. Jadi sampai akhir per rakaatnya lagi kita itu tidak perlu berniat. Nah, jadi kalau misalkan yang Imam Syafi'i itu dinilainya masa kita tiap per rakaat harus membaca niat, misalnya rakaat pertama niat lagi, rakaat 2 niat lagi gitu. Tapi semuanya bisa dipahami dan bisa diamalkan selagi tidak menyalahi aturan syariat agama Islam. Jadi mau di awal 1 bulan penuh atau setiap malam itu bukan jadi masalah. Yang penting kita harus berniat di malam hari, kan niat puasa, sengaja aku niat puasa di bulan Ramadan esok hari, fardu wajib karena Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita niatnya nih baru subuh, tapi malamnya setelah tarawih itu kita niat lalu kita tidak sahur, maka itu sudah dianggap kita berniat karena di awal kita sudah niat puasa gitu. Jadi kalau misalkan dia udah niat dari awal bulan Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh, maka puasanya itu tetap
dihitung sebagai puasa. Walaupun ia tidak sahur, tidak makan, baru bangun pas azan subuh, asal udah ada niat selagi taraweh dia berniat untuk puasa esok hari atau pas di awal Ramadan. Berarti puasanya tetap sah. Selagi dia ada niat di sholat taraweh atau 1 bulan di awal bulan Ramadan itu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Ustazah. Ya. Nah, pertanyaan keempat nih, bolehkah menangis ketika puasa? Oke, itu pertanyaannya. Ya. Gimana? Bolehkah menangis ketika puasa? Menangisnya karena apa dulu nih? Karena kesedihan kah? Atau karena kebahagiaan? Atau karena habis makan seblak yang pedes kah? Atau habis dapat apakah? Maka itu tergantung. Kalau misalkan kayak tadi nih, puasanya menangis, tapi menangisnya habis makan seblak level 5, maka itu puasanya batal. Terus kalau misalkan kebahagiaan, menangis karena kebahagiaan, maka itu tidak batal puasanya. Karena yang saya tahu tuh ada di dalam kitab Fathul Qorib itu ada 9 yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama itu adalah haid. Lalu yang kedua itu ada nifas. Lalu ada melahirkan, lalu ada memasukkan sesuatu baik itu obat ataupun makanan di dalam 5 lubang yang ada di tubuh manusia, misalnya hidung, telinga, mulut, dubur, kubul dan lain sebagainya. Nah, kelima itu ada gila. Lalu misalnya nih orang nih hilang akal di setengah hari puasanya, maka puasanya itu dianggap batal. Terus kalau misalkan yang terakhir itu ada murtad. Nah, kalau misalkan orang itu beriman lalu tiba-tiba dia belajar atau memahami sesuatu yang membatalkan imannya, maka itu langsung puasanya batal. Seperti itu. Jadi menangis itu bukanlah hal yang membatalkan puasa, kecuali kalau menangisnya itu menyalahkan Allah atau tidak terima terhadap takdir, atau menangisnya karena makan pedas, makan yang lainnya, maka itu baru batal. Kalau menangisnya cuma menangis itu tidak batal. Kalau misalnya nangisnya gara-gara entah sedih, kehilangan barang atau kehilangan seseorang gitu saja. Kalau seseorang ya, kalau misalkan itu memang sudah pasangan halalnya, maka tidak batal. Pertanyaan kelima, apa hukum tidur sepanjang hari saat puasa? Lalu bagaimana jika saat tiba buka puasa wanita tersebut telah mengetahui jika ia haid? Apakah puasanya masih sah atau tidak? Oke, kita jawab satu-satu dulu ya. Bagaimana hukum kalau misalkan kita puasa itu tidur sepanjang hari? Betul? Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita puasa itu tidur sepanjang hari itu tidak apa-apa, selagi kewajiban-kewajiban kita yang lain itu dikerjakan. Misalnya nih, habis sahur dia tidur, terus sholat subuh nanti sholat ngaji, habis sholat subuh dia tidur lagi sampai zuhur. Selagi dia tidak ada tanggungan kewajiban untuk, misalnya nih seorang ayah kerjaannya tidur mulu padahal dia harus menafkahi anaknya, harus menafkahi istrinya, maka itu tidak boleh dia tidur karena dia ada tanggung jawab. Lain halnya misalnya dia tidur karena sudah pensiun, karena butuh istirahat, tapi tidurnya sepanjang hari selagi kewajiban-kewajibannya itu terpenuhi, sholatnya itu jalan, anak istrinya dapat makan, maka itu tidak membatalkan puasa dan boleh. Puasanya masih sah atau enggak? Kalau misalkan wanita itu baru tahu dia mengalami haid. Jadi kan kita buka puasa itu sampai azan maghrib baru kita buka puasa kan. Nah, selagi misalkan kita itu belum melihat darah haid kita itu di azan maghrib, maka itu puasanya tidak batal. Tapi sebelum azan maghrib misalnya kita sudah melihat darah haid, maka itu batal puasanya. Walaupun sisa 5 menit lagi misalnya
atau 5 menit lagi terus dia haid, atau 3 menit lagi baru dia ke WC terus mau buang air, tiba-tiba dia melihat darah, maka itu otomatis batal. Lain halnya jika sudah azan dia udah membatalkan puasa, lalu dia ke kamar mandi terus dilihatnya darahnya baru sedikit dan sepertinya itu baru haid, maka itu masih dianggap puasa. Akan tetapi kalau misalnya nih sisa 2 menit lagi itu azan maghrib, lalu dia ke kamar mandi, akan tetapi dia lihat darahnya itu sudah memenuhi, jadi tidak mungkin selama 2 menit itu darahnya langsung sebanyak itu. Nah jadi itu dianggap puasanya sudah batal. Jadi kalau misalnya udah buka puasa nih, terus ngecek kan ternyata udah banyak, tapi dia nggak tahu sebelumnya gitu. Kalau memang murni tidak tahu, maka itu tetap dihitung puasa. Dan misalnya dia pura-pura tidak tahu karena dia malas mengganti, maka itu tetap batal puasanya. Misalnya nih dia udah tahu tuh haid atau berhalangan itu dari zuhur, akan tetapi dia simpan erat-erat di dalam dirinya, jangan ke WC, nanti kalau ke WC nih kelihatan haid, soalnya tanggung udah jam 2 gitu, bentar lagi asar, bentar lagi maghrib, jadi dia ndak maulah ke WC, terus sampai maghrib baru dia ke WC, padahal dia udah tahu nih dari zuhur, dari jam 2 tuh dia haid, tapi disembunyikannya gitu. Padahal kalau misalkan kita itu haid bahkan di 2 menit terakhir, 5 menit terakhir, itu puasa kita tetap berpahala di sisi Allah. Jadi jangan menyembunyikan apapun. Misalnya udah tahu dari asar kita haid, udah berarti haid, puasanya batal. Nanti di lain hari harus diganti. Nah, pertanyaan-pertanyaan Sobat Iksa tadi sudah dijawabkan sama Ustazah Maulidia. Untuk Ustazah, terima kasih karena sudah menyempatkan hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Iksa sekalian. Saya Desinta Duyanda selaku host pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Sabit setiap Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadan hanya di YouTube Mani Insan Cendekia Sambas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maniksa, berprestasi, mandiri, Islami. I love you, I see. Uhibbu Maniksa, selalu jaya. I love you, I see. Uhibbu Maniksa, selalu jaya. Kenapa Allah menciptakan orang yang tidak bercukupan sandang, pangan, dan papan? Kenapa harus ada yang merasakan kepedihan itu?